Bab 3211, Pembunuhan dengan Pisau. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://, pembaruan tercepat. Tanpa iklan, dia tidak ingin mengingat kejadian ketika dia masih belum diketahui, dia tidak ingin mengingat bagaimana dia bangkit dengan cepat, dia tidak ingin mengingat terlalu banyak. Permaisuri Xiao Yue menggelengkan kepalanya dan mencibir, dia tidak ingin mengingat masa lalu. Semuanya, karena baginya, itu adalah noda di jalur kultivasinya. Dan wujud asliku akan membuatnya merasa nodanya semakin besar, membuatnya terlihat kurang sempurna. Oleh karena itu, dia memintaku untuk menyamarkan wujudnya. Meski Ratu Xiao Yue masih belum mengatakannya dengan jelas. Tapi selama kamu memiliki IQ normal, kamu juga tahu bahwa dia, di mulutnya adalah Raja Iblis kuno. Dari nada suara permaisuri Xiao Yue, dia jelas sangat tidak puas dengan permintaan Kaisar Iblis kuno. Dan situasi yang dia katakan adalah pertama kalinya dia mendengar semua anggota keluarga kerajaan hadir. Penonton terdiam. Permaisuri Xiao Yue berdiri di sana, auranya perlahan meningkat. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Jadi, apa sebenarnya identitasmu? Fang Yu bertanya. Aku. Darah di tubuhku berasal dari Raja Klan Monster, Iblis Besar Malam Gelap. Permaisuri Xiao Yue mengangkat kepalanya dan menjawab dengan dingin. Saat dia mengatakan ini, arogansi dalam nadanya terlihat jelas. Tentu saja dia bangga dengan asal-usulnya. Tapi garis keturunankulah yang membangkitkan kewaspadaannya. Dia menawarkan untuk membagi garis keturunan utama dan bawahan, hanya karena dia takut keturunan dari garis keturunan ras iblis malam gelapku pada akhirnya akan menggulingkan seluruh klan monster kuno. Permaisuri Xiao Yue melanjutkan dengan nada suara. Zong penuh dengan sarkasme. Mendengar ini, Fang Yu mengerti mengapa Kaisar Iblis kuno ingin memisahkan garis keturunan utama dan sub garis keturunan. Ternyata itu karena takut akan darah Dark Knight Demon. Bahkan teman-teman tauku meragukannya, ini sepertinya agak kecil, gumam Fang Yu. Dia mengatakan bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk klan monster kuno, untuk mengharumkan setiap anggota klan monster kuno, tapi hanya aku yang tahu bahwa semua yang dia lakukan, hanya untuk dirinya sendiri. Permaisuri Xiao Yue kembali. Dia berkata, dia ingin mengendalikan segala sesuatu di tangannya, untuk mengendalikan hidup dan mati setiap anggota klan monster kuno. Untuk segala hal kecuali dirinya sendiri, terkadang dia menunjukkan kedekatan jangka pendek, tapi itu hanya karena, ada nilai guna. Begitu nilai guna hilang, dia tidak akan ragu untuk meninggalkan. Karena itu, Permaisuri Xiao Yue berhenti. Pupil matanya berguling-guling, seakan melirik seluruh anggota keluarga kerajaan di sekitarnya. Banyak anggota keluarga kerajaan juga merasakan paksaan yang mengerikan, dan tubuh mereka tiba-tiba menegang. Hal-hal yang saya katakan ini khusus untuk Anda tahu terlalu sedikit. Saya pikir ini saatnya memberitahu Anda beberapa fakta. Permaisuri Xiao Yue berkata dengan ringan, sebelum momen terakhir ini tiba. Jika dia bisa mentolerir saya, mungkin Anda tidak akan pernah mendengar kata-kata ini, karena saya tidak akan pernah mengatakannya, saya masih ingin hidup, saya ingin menjaga semua keturunan saya. Tapi, dia tidak bisa mentolerirku, dia ingin membunuhku. Maka tentu saja aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Karena itu, mata Permaisuri Xiao Yue sudah terfokus pada tubuh Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu juga memahami pikiran Permaisuri Xiao Yue. Jelas sekali, Permaisuri Xiao Yue percaya bahwa kemunculan Fang Yu adalah sarana yang sengaja digunakan Kaisar Iblis kuno untuk menghancurkan dirinya dan sub-silsilahnya. Sejujurnya, Fang Yu sendiri tidak mengetahui hal ini. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, Kaisar Iblis kuno telah menunjuknya sebagai utusan khusus, dan dia mungkin benar-benar menggunakannya untuk meminjam pedang untuk membunuh orang. Mungkin, Kaisar Monster kuno telah mengetahui bahwa Nan Yuan dan banyak anggota sub-garis keturunan lainnya telah disusupi oleh pengadilan suci. Tapi dia tidak memperhatikannya, tapi membiarkannya begitu saja, dan jumlah anggota yang disusupi oleh pengadilan suci bertambah. Sampai Fang Yu muncul dan menunjukkan kepedulian yang besar terhadap apa yang disebut halaman suci, dia merasa telah menemukan bidak catur yang sangat cocok. Jadi dia membuat pengecualian untuk menunjuk Fang Yu sebagai utusan khusus Kaisar Iblis. Kemudian, dalam proses mencari petunjuk, Fang Yu secara alami akan menargetkan Nan Yuan, objek yang disusupi oleh pengadilan suci. Hal lain yang sangat penting adalah identitas Fang Yu sebagai biksu asing,
tetapi dia memiliki kemampuan yang hebat, kekuatan, mudah menimbulkan ketidakpuasan dalam dirinya sendiri. Setelah itu, Fang Yu akan mengikuti petunjuk untuk menyerang anggota yang telah disusupi oleh pengadilan suci, dan secara alami akan memiliki konflik yang tidak dapat didamaikan dengan permaisuri Xiao Yue. Dalam keseluruhan proses, Kaisar Iblis Kuno mundur, tidak bertanya tentang urusan dunia. Apa yang terjadi di luar, dia punya alasan untuk mengabaikannya. Jika Fang Yu cukup kuat untuk menyingkirkan ratu, itu akan menjadi hal yang hebat baginya, dan dia telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan jika kekuatan Fang Yu tidak mencukupi dan dia dikepung oleh kubu ratu, kemudian, dia dapat menggunakan ini untuk menuntut ratu dengan tuduhan menentang perintah kaisar dan membunuh utusan Kaisar Iblis, untuk menyerang seluruh wakil ratu bersihkan faksi dari garis keturunan. Ini adil dan jujur, dan Kaisar Iblis Kuno tidak perlu menanggung keburukan apapun. Memikirkan hal ini, hati Fang Yu bergetar. Semakin aku memikirkannya, semakin masuk akal rasanya. Awalnya dia bertanya-tanya mengapa Kaisar Iblis Kuno begitu mempercayainya, tapi dia belum menyimpulkannya. Namun jika hal ini diterapkan pada situasi yang baru saja dibayangkan, maka hal tersebut dapat terwujud. Kaisar Iblis Kuno ingin menggunakan pisau Fang Yu untuk membunuh permaisuri Xiao Yue, serta seluruh anggota subgaris keturunan di bawahnya. Itulah mengapa Fang Yu mempercayainya dan memberikan kekuatan yang begitu besar. Jika ini masalahnya, aku bisa memikirkan permainan Raja Iblis Kuno sedikit lebih besar. Kenapa dia tiba-tiba mengusulkan garis dari garis utama? Itu untuk secara bertahap melemahkan garis dari garis itu, sehingga anggotanya garis dari garis secara bertahap digantikan oleh garis dari garis. Para anggota telah menjauh satu sama lain, pada saat ini, halaman suci muncul, sehingga anggota subgaris yang tidak puas ini dapat dengan mudah berlindung. Petik 2. Semakin banyak kamu berpikir, semakin konyol, semakin banyak kamu berpikir, semakin takut. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan tidak berpikir lagi. Faktanya, semua ini hanyalah pertarungan internal kerajaan dari keluarga kerajaan monster kuno. Fang Yu tidak peduli dengan hal-hal ini. Kaisar Iblis Kuno tidak ada salahnya menggunakan dia, selama dia bisa mendapatkan informasi dari halaman suci dan kakak laki-lakinya, hal-hal lain tidak masalah sama sekali. Tapi tidak peduli apa, gambaran Kaisar Monster Kuno di hati Fang Yu telah jatuh ke dasar. Menurut apa yang dikatakan Ratu Xiao Yue, hampir dapat ditentukan bahwa Kaisar Iblis Kuno ini sebenarnya adalah makhluk yang egois, kejam, sesat, tidak tahu berterima kasih, jahat dan kejam. Fang Yu tidak pernah menyukai penjahat seperti itu. Tentu saja, dia tidak akan sepenuhnya percaya pada kata-kata sepihak permaisuri Xiao Yue, paling tidak sebagian darinya. Tapi bagaimanapun juga, Kaisar Iblis Kuno saat ini tidak memiliki konflik mendasar dengannya, dan dia tidak terburu-buru mencari Kaisar Iblis Kuno untuk menyelesaikan masalah. Fang Yu, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan kepadaku? Permaisuri Xiao Yue memandang Fang Yu dan mencibir. Kamu adalah bidak catur yang mudah dibuang. Apakah kamu pikir kamu mendapat kepercayaannya? Haha, tawa Ratu Xiao Yue masih mengerikan. Pion bukanlah pion, aku tidak terlalu peduli. Fang Yu berkata dengan mata dingin, aku hanya peduli, pengadilan suci. Kalau begitu aku akan memberitahumu lebih banyak lagi, pengadilan suci telah mengurungmu. Kata permaisuri Xiao Yue, mulutnya melebar dengan senyuman yang mengerikan, hari ini, aku akan membantu pengadilan suci menjatuhkanmu. Jika tempat suci mampu, mengapa tidak melakukannya sendiri dan membiarkan Anda membantu? Fang Yu mengangkat alisnya, pikirkanlah, apakah kamu juga dimanfaatkan oleh tempat suci? Alasan mengapa halaman suci tidak muncul secara langsung, mereka telah menjelaskannya kepadaku, kata permaisuri Xiao Yue, api hitam keluar dari tubuhnya. Ledakan, detik berikutnya, sosoknya terbang ke udara, dan di atas kepala Fang Yu, pusaran air gelap meluas dengan cepat. Ledakan, guntur hitam pekat jatuh dari pusaran air. Tujuannya adalah Fang Yu di bawah. Memanggil, sosok Fang Yu melintas, berusaha menghindar. Tapi saat ini, dia merasa sangat berat pada anggota tubuhnya. Kekuatan pengekangan yang kuat menekan anggota tubuhnya dengan paksa. Ledakan, guntur hitam pekat di langit jatuh dan langsung menghantam Song Yu. Boom, Fang Yu terlempar ke tanah. Boom boom. Guntur hitam pekat menghancurkan tanah hingga berkeping-keping, menyebabkan getaran yang hebat. Anggota keluarga kerajaan yang telah mundur jauh untuk menyaksikan pertempuran terus mundur dengan tergesa-gesa.
Fang Yu, aku tahu bahwa keunggulanmu terletak pada tubuh fisikmu yang kuat dan keterampilan fisik yang hampir tak terkalahkan. Oleh karena itu, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mendekat. Permaisuri Xiao Yue muncul di ketinggian yang sangat tinggi. Dia membuka tangannya, bas. Pada saat ini, warna hitam pekat mulai dari tubuhnya, menyebar ke sekeliling dengan kecepatan yang sangat cepat. Sama seperti pencelupan tinta, warna seluruh langit menjadi hitam pekat. Bum bum bum. Pada saat malam tiba, aura Ratu Xiao Yue terus meningkat. Hanya dalam setengah jam, auranya telah melampaui masa kejayaan Nan Yuan sebelumnya. Jelas, tidak mungkin budidaya permaisuri Xiao Yue hanya berada di alam asal campuran. Dengan kemungkinan besar, dia adalah pembangkit tenaga listrik transformasi ilahi. Bahkan di dunia iblis, ini adalah kultivasi tingkat tertinggi. Desir-desir, malam menghilangkan cahaya, dan dalam radius ribuan mil telah terjerumus ke dalam kegelapan tak berujung. Dan malam yang gelap tidak hanya membawa kegelapan, tetapi juga rasa dingin yang ekstrim dan tekanan yang mengerikan. Apakah ini atribut dari iblis malam gelap? Dalam kegelapan, banyak anggota keluarga kerajaan melepaskan basis budidaya mereka untuk memberikan cahaya. Namun, malam yang gelap menekan mereka dengan sangat kejam. Terutama para anggota garis keturunan utama, hampir sulit untuk didukung. Tidak bagus. Permaisuri Xiao Yue, saya khawatir kita ingin memusnahkan garis keturunan utama kita. Pangeran Junyang mulai berbicara. Begitu ucapan ini keluar, anggota lain di sekitar panik. Memang benar, Permaisuri Xiao Yue saat ini, jelas tidak bisa lagi menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Situasi mereka cukup berbahaya. Jangan panik, jika semuanya hari ini difasilitasi oleh Ayah Kaisar, maka Ayah Kaisar pasti akan menjaga kita. Saat ini, Putri Qiuqi berbicara. Apa yang dia katakan sangat masuk akal. Kaisar Iblis kuno, pasti mustahil membiarkan Ratu Xiao Yue main-main. Saya tidak punya pilihan lain. Saat dia mengatakan ini, nada suara Ye Ge menghela nafas. Kamu bertemu Chen Ye sebelum aku, apakah ada sesuatu yang tidak normal pada dirinya saat itu? Fang Yu bertanya. Ye Ge memandang Chen Ye, tampak terganggu, dan tidak menjawab kata-kata Fang Yu. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia bertanya lagi. Petik 2 titik. Tidak, Ye Ge menarik napas dalam-dalam dan menjawab, Chen Ye tidak pernah kelainan apapun. Kesetiaannya kepada Yu Huamen memang benar, ini tidak diragukan lagi. Setelah mengatakan ini, Ye Ge menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, dan dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan Fang, kamu harus percaya pada Chen Ye, dia tidak pernah melakukan apapun untuk menyesali Yu Huamen. Suasana hati dan kata-kata Ye Ge yang sedikit tidak normal membuat Fang Yu sedikit bingung, tapi dia mengangguk dan berkata, tentu saja aku percaya pada Chen Ye. Mendengar kata-kata Fang Yu, Ye Ge tampak menghela nafas lega, dan menoleh lagi untuk melihat Chen Ye, matanya penuh dengan kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Situasi ini sulit untuk dihadapi, tapi menurutku, masih ada jalan, kata Fang Yu. Ye Ge menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, tidak mungkin. Apakah kamu tahu mengapa dia seperti ini? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Mendengar pertanyaan ini, ekspresi Ye Ge menjadi stagnan. Tapi dia segera berbalik, menatap Fang Yu, dan berkata, aku tidak tahu. Ye Ge, aku merasa kamu menyembunyikan banyak hal dariku. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan berkata, sebenarnya, itu tidak perlu. Jika Anda mengetahui situasi yang relevan, Anda dapat memberitahu saya, dan kemudian kita akan mencari solusi bersama. Sangat sulit bagi saya untuk tidak mengatakan apa-apa. Petik 2. Kepala Fang. Aku mengerti maksudmu, tapi aku. Ye Ge berkata dengan getir, tolong percaya padaku, setelah semuanya selesai, aku akan menjelaskan semuanya padamu. Petik 2. Yah, aku akan menunggu hari itu. Fang Yu berkata sambil menatap Ye Ge dalam-dalam. Tangan, kepala, undang, ini surat undangannya. Saat ini, suara cemas Su Jialu datang dari belakang. Fang Yu segera menarik Chen Ye ke ruang penyimpanan dan menoleh untuk melihat ke belakang. Su Jialu berlari mendekat, wajahnya penuh keterkejutan. Aku sudah mengatakannya berkali-kali, jangan selalu kaget, kata Fang Yu tak berdaya. Telapak tangan, kepala, lihat ke depan. Su Jialu berkeringat deras, berbalik dan menunjuk keluar. Fang Yu sedikit mengernyit, melihat ke arah yang dia tunjuk, matanya sedikit berubah.
Lagu malam di sampingnya juga memberikan tampilan mengedipkan mata. Saya melihat tirai tipis besar muncul di depan pulau di sebelah selatan gerbang Yuhua. Tepi tirai tipis ini seperti kertas terbakar, memancarkan cahaya kemasan. Dan di tirai tipis, ada dua baris karakter besar. Cincin telah dipasang, dan pertarungan ini akan diadakan di bawah pengawasan semua bintang. Pemenang memenangkan segalanya, yang kalah kehilangan segalanya. Kamu boleh datang, tapi kamu tidak bisa. Kamu yang memilih. Isi dari tirai tipis hanyalah paragraf seperti itu. Maknanya juga jelas, mengatakan itu adalah ajakan, lebih seperti provokasi. Fang Yu sudah akan memenangkan 24 klan besar, tetapi pada akhirnya, dia dibawa pergi oleh alam tanpa akhir. Hari ini masih harus diselesaikan. Oleh karena itu, pertempuran ini, mustahil bagi Fang Yu untuk tidak berpartisipasi. Tidak peduli apa tujuan dari alam tanpa akhir dan paviliun Maha Suci, dia harus pergi. Telapak tangan, kepala penampilan ini tidak benar, di mana mereka memiliki kepercayaan diri untuk mengadakan arena yang berfokus pada semua bintang. Jelas curang, jika tidak, mereka akan dikalahkan, dan itu berada di bawah pengawasan seluruh Datian Chensing. Su Jialu berkata dari samping, kita tidak bisa tertangkap dengan mudah. Ada penipuan. Di mana penipuannya? Fang Yu bertanya sambil tersenyum. Mereka mungkin telah membuat persiapan yang cukup. Saudara Fang, lawan yang akan kamu hadapi mungkin bukan kelompok asli. Huaixu juga muncul dari samping, dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak apa-apa, yang terbaik adalah mengatur semua yang kuat di sini, dan aku akan membersihkan semuanya bersama-sama, kata Fang Yu. Kenapa kamu begitu ceroboh sekarang? Pada saat ini, Hong Lian juga muncul di depan Fang Yu, dan alisnya mengerutkan kening. Sederhana sekali, karena saya tidak terkalahkan. Fang Yu tersenyum tipis dan menjawab, kamu mungkin terdengar sombong, tapi untuk saat ini, itu benar. Kamu masih harus melanjutkan dengan hati-hati. Saat ini, suara lama terdengar. Si Yuan, dengan ekspresi serius, terbang dari kejauhan dan dengan cepat tiba di depan Fang Yu. Baik alam tanpa akhir maupun paviliun Sage tertinggi bukanlah generasi yang harus ditunggu. Si Yuan berkata, niat mereka jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Jangan berpartisipasi dalam pertarungan cincin ini. Maka tidak ada cara untuk menyelesaikan kekuatan klan besar itu. Fang Yu berkata, kita tahu terlalu sedikit tentang alam tanpa akhir. Kita dapat berpartisipasi dalam perang kali ini. Merupakan hal yang baik untuk memahami dari mana asalnya. Mendengar ini, semua yang hadir tidak berbicara, dan wajah mereka jelek. Jangan ragu lagi, sudah diputuskan, saya akan berpartisipasi. Fang Yu melihat ke tirai tipis di depan. Bas, saat ini, tirai tipis besar ini tiba-tiba berubah. Teks yang muncul di atas juga berubah. Dataran tengah, Wutai tertinggi. Jelas sekali, ini adalah lokasi yang tepat dari pertarungan ring. Alam dataran tengah terletak di tengah-tengah 4 domain dan milik tanah tanpa pemilik. Adapun Wutai tertinggi ini, saya belum pernah mendengarnya. Si Yuan mengerutkan kening. Mereka harus dibangun sementara, kata Fang Yu. Konstruksi sementara, mata YG berkedip. Mulai sekarang, tidak masalah meskipun itu perjamuan Hongmen. Fang Yu berkata dengan ringan, pokoknya, kali ini, kita akan membunuh mereka semua. Dataran tengah adalah tanah tanpa pemilik yang terletak di tengah 4 domain. Wilayahnya tidak luas, diameternya tidak lebih dari 50.000 mil, dan tidak berpenghuni, hanya dataran perawan yang belum diolah. Dan kawasan ini dianggap sebagai lokasi paling sentral dari Datian Chensing. Saat ini, di langit di atas Central Plains, sekitar 500 meter, ada platform kompetisi besar yang ditangguhkan. Platform kompetisi ini sebelumnya tidak ada, baru muncul saat ini. Ini, Wutai tertinggi. Panggung perlombaannya cukup besar, dikelilingi auditorium, dan terlihat sangat formal. Saat ini, tidak ada penonton di antara penonton. Namun di panggung kompetisi, ada 18 sosok yang berdiri. Orang-orang ini mengenakan jubah dengan berbagai warna, dengan bentuk tubuh berbeda, wajah yang sangat menakutkan, dan pupil mereka bersinar dengan cahaya hitam pekat. Tapi mereka semua mengeluarkan nafas dingin yang menakutkan. Keberadaan seperti monster ini, adalah protagonis dari ring hari ini gelombang www.novelhall.com gelombang kekuatan tertinggi dari semua klan besar.
Mereka, semua telah mengambil darah iblis. Pada saat ini, kekuatan iblis ini melepaskan semburan niat membunuh, dan energi sihir di dalam tubuh melonjak dengan hebat, dan sepertinya mereka tidak bisa menahan diri untuk bertindak. Kapan saja, ... Dari lokasi terpencil, dalam penglihatan Tuhan di pavilion, para penguasa klan besar yang dirasuki setan ini dapat terlihat dengan jelas. Bahkan jika dia melihat sejauh ini, seluruh tubuhnya terasa dingin. Orang-orang ini mengerikan. Ya Tuhan, bisakah mereka membunuh Fang Yu? Tuhan bertanya, yang terbaik adalah bisa membunuh, tapi jika tidak bisa, tidak masalah. Guru suci berkata sambil tersenyum dingin, bagaimanapun, Fang Yu adalah protagonisnya hari ini. Melihat manik hitam ini, Fang Yu mengerutkan kening, melangkah maju, berlutut dan mengambilnya. Manik-manik hitam pekat tidak memantulkan cahaya, tetapi seperti lubang hitam tak berujung, menyerap cahaya. Ketika Fang Yu memegang manik ini, dia bisa merasakan aura yin hingga dingin di dalamnya. Kecuali nafasnya, tidak ada yang istimewa dari manik ini. Apa ini? Tubuh tahu-tahu. Fang Yu mencubit manik hitam itu, matanya bergerak sedikit, mencoba mengerahkan kekuatan. Kakak, Fang Yu menggunakan sedikit kekuatan, dan manik hitam ini sepertinya tak tertahankan. Merasa daya tahan manik-manik itu mendekati titik kritis, Fang Yu mengurangi kekuatannya dan tidak melanjutkan. Manik hitam ini masih memiliki nilai penelitian. Dimungkinkan untuk mempelajari bagaimana monster seperti tahu-tahu diciptakan. Sebelum itu, jangan hancurkan manik-maniknya. Fang Yu memasukkan manik-manik hitam ke dalam ruang penyimpanan. Lalu, saya melihat sekeliling. Saat ini, dengan Fang Yu sebagai pusatnya, wilayah laut dengan radius puluhan kilometer telah berubah menjadi lubang besar. Asap dan debu mengepul di mana-mana, dan air hijau menghilang. Maaf, kelinci, tapi menurutku tidak akan terlalu sulit bagimu untuk memperbaiki tempat ini, kan? Fang Yu berbicara dengan pengetahuan rohaninya. Kelinci terdiam beberapa saat, lalu menjawab, itu tidak terlalu sulit, tapi saya harap kamu tidak terus memperluas medan perang. Saya akan mencoba yang terbaik, kata Fang Yu sambil menatap ke langit. Saat ini, dia masih bisa merasakan nafas Sage Agung Tianwu. Ini menunjukkan bahwa Sage Agung Tianwu belum terselesaikan. Efisiensi YG agak rendah, kata Fang Yu sepenuh hati, sambil bersiap untuk bergegas menuju tempat Sage Agung Tianwu berada. Ngomong-ngomong, situasi kedua tanganmu tidak terlalu bagus, aku sarankan kamu pergi dan melihatnya. Namun saat ini, kelinci tiba-tiba teringat. Bawahan, Fang Yu tertegun sejenak, lalu teringat pada Chen Ye dan Zhong Chen. Dia telah fokus pada medan pertempuran frontal, dan benar-benar melupakan keselamatan kedua orang ini. Mendengar perkataan kelinci, Fang Yu segera menyebarkan ilmu spiritualnya. 2 detik kemudian, Divine Sense menemukan 2 orang yang terguncang oleh ledakan tadi di laut lebih dari 20 km jauhnya. Di antara mereka, luka Zhong Chen sudah sangat serius, seluruh tubuhnya dipenuhi luka, dan darah terus-menerus menetes. Di sisi lain, mata Chen Ye gelap dan sombong. Tubuhnya mengeluarkan semburan udara hitam, sangat dingin. Merasakan nafas Chen Ye, mata Fang Yu sedikit dingin. Benar saja, sesuatu yang dia khawatirkan sebelumnya, tapi itu terjadi. Rahasia tubuh Chen Ye benar-benar ada hubungannya dengan setan. Terima kasih telah mengingatkan, Fang Yu berkata kepada kelinci itu, lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke lokasi Sage Agung Tianwu. Dari sudut pandang saat ini, Sage Agung Tianwu berada di akhir pertempuran, dan seharusnya tidak ada masalah untuk menyerahkannya kepada YG. Hal pertama yang harus dihadapi, pihak Chen Ye. Wah, Fang Yu bergegas menuju tempat Chen Ye dan Zhong Chen berada. Apa? Chen Ye menengadah ke langit dan meraung, niat membunuhnya sangat jelas. Dia melihat sekeliling, mengunci posisi terakhir lagi, lalu mengangkat cakarnya dan meraih ke depan. Ledakan, 2 jejak telapak tangan raksasa yang berubah menjadi gas hitam meledak menuju posisi Zhong Chen. Zhong Chen mengertakkan gigi dan mengangkat lengannya yang terluka lagi, melepaskan auranya, mencoba memblokir pukulan itu. Ledakan, detik berikutnya, bekas telapak tangan muncul di lengannya. Seperti gunung besar yang hancur, lengan yang terluka parah di penghujung hari tidak bisa lagi menahannya, dan langsung patah. Engah, di penghujung hari, dia memuntahkan seteguk darah, tulang dadanya hancur, dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Apa? Chen Ye menyeringai sambil menyeringai,
menggenggam tangan kanannya erat-erat, dan energi hitam mengembun menjadi bilah pedang, mengejar hingga akhir. Saat berada di udara, dia mengangkat telapak tangan kanannya yang telah berubah menjadi bilah pedang, dan menghantam posisi jantung Zhong Chen. Pada saat ini, jam terakhir sudah tidak berdaya untuk dilawan. Engah, saat bilah pedang hendak menembus ujung jantung, sebuah tangan emas terulur dari samping. Retakan, telapak tangan ini langsung meraih bilah pedang dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Chen Ye meraung, menoleh, dan melihat Fang Yu muncul di depannya. Saat dia melihat Fang Yu, ekspresinya jelas stagnan, dan gerakannya menjadi kaku. Namun detik berikutnya, dia dengan kasar lagi, menamparkan kepala Fang Yu dengan telapak tangan. Fang Yu mengerutkan kening dan mengangkat kaki kirinya, menendang ke arah dada Chen Ye. Ledakan, dengan suara teredam, tulang dada Chen Ye tenggelam dan tubuhnya terbang keluar. Pada saat ini, Fang Yu mengulurkan tangan kanannya lagi, dan memeluk hari terakhir yang telah jatuh ke laut. Pada akhirnya, wajahnya berlumuran darah, napasnya lemah, dan luka-lukanya cukup serius. Chen Ye punya masalah, kamu seharusnya memberitahuku sejak lama. Fang Yu berkata pada Zhong Chen. Batuk, Zhong Chen ingin berbicara, tetapi tidak dapat mengatakannya, hanya batuk darah. Kamu istirahat dulu, aku akan urus semuanya di sini, kata Fang Yu sambil meraih telapak tangan kiri Zhu Chen untuk mengeluarkan semburan cahaya putih. Baimang menutupi seluruh tubuh hari terakhir. Setelah itu, Zhong Chen pingsan dalam keadaan koma. Namun cahaya putih ini masih menyelimuti Zhong Chen, menyebabkan dia tergeletak di laut. Saat ini, Fang Yu berbalik dan melihat ke kejauhan. Chen Ye berdiri di udara, tulang di dadanya patah dan segera pulih. Chen Ye, jika rahasiamu yang tidak bisa kamu ceritakan seperti apa sekarang, maka aku benar-benar kecewa. Fang Yu memandang Chen Ye, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata. Chen Ye memancarkan semburan udara hitam, ekspresinya mengerikan, dan dia tidak bisa melihat emosi apapun kecuali niat membunuh yang dingin di matanya yang hitam pekat. Fang Yu tahu bahwa Chen Ye hari ini, bukan lagi Chen Ye. Setelah ditelan sifat setan, persepsi dan psikologi diri sendiri akan tertipu. Sederhananya, Chen Ye sekarang adalah iblis, tidak berbeda dengan Tao Tao sekarang, dan tidak berbeda dengan iblis bayangan besar. Sejujurnya, Fang Yu sangat terkejut dengan perubahan seperti ini pada tubuh Chen Ye. Jelas sekali, suara seruling yang digunakan oleh Sage Agung Tianwu untuk membangunkan Tao Tao juga mempengaruhi Chen Ye. Suara seruling itu digunakan untuk membangunkan iblis. Dan anomali dalam diri Chen Ye yang selalu menjadi perhatian Fang Yu, mungkin sifat iblis yang belum terbangun. Fang Yu telah menyadarinya sebelumnya, tetapi itu tidak spesifik, ditambah dengan kepercayaannya pada Chen Ye, dia tidak membahas masalah ini secara mendalam. Mulai sekarang, Chen Ye sudah lama mengetahui apa yang salah dengan dirinya, jadi dia menolak membicarakannya. Tapi kenapa ini terjadi? Sebagai orang yang menyaksikan naik turunnya gerbang Yuhua, Chen Ye pada saat yang sama menemani tuannya Lin Sunyu dalam perjalanan terakhirnya tanpa pernah pergi. Setelah Fang Yu tiba, membaca Chen Ye juga telah berhati-hati, secara emosional, tidak pernah menunjukkan kelainan apapun. Perasaannya terhadap Yu Huamen, Lin Sunyu, kekagumannya pada Lin Batian, kebenciannya terhadap musuh bebuyutan Yu Huamen, semuanya begitu nyata. Setidaknya Fang Yu tidak bisa melihat kekurangan apapun. Ini semua dari pertunjukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika itu akting, mustahil bagi Fang Yu untuk gagal melihat kekurangannya. Tapi jika bukan karena akting, mengapa Chen Ye terlibat di dalamnya? Mungkinkah kebencian tahun ini yang memungkinkan dia perlahan-lahan memupuk sifat jahat? Tapi sifat iblis seperti itu tidak cukup untuk menjadikan Chen Ye menjadi iblis. Penampilan Chen Ye saat ini mungkin adalah hasil dari transformasi garis keturunannya itu setara dengan hukum, bukankah itu jiwamu yang asli? Fang Yu menyipitkan mata dan bertanya, tapi menurutku dia jauh lebih baik daripada jiwamu. Meskipun jiwamu awalnya mengintegrasikan hukum, aku bilang dia setara dengan hukum di malam yang gelap, dan jiwamu yang kamu katakan hanya kombinasi hukum, apakah ini bisa menjadi hal yang sama? Li Huoyu menyela kata-kata Fang Yu dan berkata dengan marah, aku sudah melakukannya sejak lama. Sudah kubilang padamu bahwa hukum itu sendiri tidak dapat dihapuskan, bahkan hukum yang paling rendah sekalipun. Jiwamu memang telah menggabungkan hukum benua Yunyu,
tapi kelemahannya jelas, dan itu adalah dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia gagal karena kamu secara paksa memisahkannya dari hukum. Kamu memang bisa menyelesaikan jiwamu, tapi bisakah kamu membantuku mengaburkan hukum daratan? Dia akan membuatku takut, kata Fang Yu. Ya, tapi kamu tetap tidak bisa menahannya, kata Li Huoyu. Fang Yu mengerutkan kening, memandang permaisuri Xiao Yue di langit, mengerutkan kening, dan berkata, dalam kegelapan, dia benar-benar tak terkalahkan. Jadi dia tidak membual, Tuan, sebenarnya hukum itu tidak bisa dihapuskan. Selama Anda mencapai ketinggian yang cukup, hukum itu bisa dihilangkan, seperti memotong sebab dan akibat. Pada saat ini, suara dingin Tears of Chilling juga terdengar. Kamu tidak dapat menggunakan hal-hal yang belum pernah kamu lihat sebelumnya untuk menunjukkan bahwa ini mungkin, balas Li Huoyu. Oke, aku akan membicarakan pertanyaan ini nanti, sekarang. Aku harus menyelesaikan orang ini dulu. Fang Yu mengangkat kepalanya, matanya menakjubkan. Hingga saat ini, dia yakin bahwa permaisuri Xiao Yue ini adalah lawan terkuat yang pernah dia temui di dunia iblis. Terlebih lagi, dibandingkan dengan lawan sebelumnya, lebih dari 1 tingkatan lebih kuat, dan kemungkinan besar ada lebih dari 10 tingkatan. Kakak, pada saat ini, permaisuri Xiao Yue di langit mengulurkan tangannya dan memegang tombak langit yang seharusnya menusuknya. Cahaya perak di permukaan tombak suci langit berkedip-kedip, dan getarannya sangat dahsyat. Namun, permaisuri Xiao Yue tiba-tiba menahannya, dan seluruh lengannya terbakar oleh api gelap yang mengamuk. Kesombongan ini sepertinya ingin menyebar ke langit tombak suci. Bum bum bum, perlawanan dari Sky Celestial Halberd menjadi semakin kuat. Arogansi gelap permaisuri Xiao Yue tidak bisa menembusnya. Perlawanan yang begitu kuat benar-benar prajurit yang langka dan tiada taranya, kau milikku. Permaisuri Xiao Yue dengan kuat memegang tombak suci di langit, dan sudut mulutnya menimbulkan lengkungan dingin. Wah, pada saat ini, Fang Yu berada di bawah tanah. Tapi di saat yang sama, permaisuri Xiao Yue, seolah meramalkan gerakan Fang Yu, tiba-tiba mengangkat telapak tangan kirinya dan menekannya. Bang, panjang, pemaksaan yang mengerikan menyebabkan tanah dalam radius 1000 mil tenggelam 2000 kaki. Dan tujuan utama dari pemaksaan ini adalah untuk fokus pada Fang Yu. Kakak, Fang Yu ingin mendekati permaisuri Xiao Yue, tetapi secara paksa ditekan oleh kekuatan kursif ini, kecepatannya tiba-tiba menurun, dan kecepatan peningkatannya seperti siput. Cahaya keemasan di tubuhnya berkedip dan berderit, menahan paksaan yang luar biasa. Di bawah tekanan yang begitu menakutkan, jika Anda berganti ke biksu lain, meskipun itu adalah Tianxian Kuan-Wu, saya khawatir tubuh Anda akan hancur. Kakak, Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap ke arah permaisuri Xiao Yue, mengepalkan tangan kirinya. Bas, bintang berujung 5 di punggung kepalan tangan bersinar dengan cahaya ungu terang. Kekuatan 10.000 cara diringkas dalam satu pukulan. 10.000 cara tinju dewa. Fang Yu mengayunkan tinjunya ke atas. Bang Long, kekuatan pukulannya langsung bertabrakan dengan tekanan di atas, meledakkan dunia. Bum bum bum, di malam yang gelap, hanya cahaya ungu yang meledak, seperti awan ungu tersebar. Fang Yu dengan paksa mematahkan tekanan yang dikeluarkan oleh permaisuri Xiao Yue, dan terus terbang menuju langit. Jauh di langit, permaisuri Xiao Yue menatap posisi Fang Yu dan menyipitkan matanya. Dia mengangkat tangan kirinya dan mengulurkan jari telunjuknya yang panjang dan berwarna gelap. Dia meletakkan jari telunjuknya di mata kirinya. Bas, pada saat ini, cahaya aneh muncul di ujung jarinya. Kemudian, di pupil mata kirinya, ada semburan cahaya yang menyilaukan. Tanda sayap hitam muncul di pupil matanya. Dan tatapannya juga tepat pada posisi Fang Yu. Pada saat ini, tanda sayap hitam ilusi muncul di depan mata Fang Yu. Saat tanda sayap hitam muncul, Fang Yu hanya merasakan kepalanya berdengung, tenggelam dalam kegelapan. Namun, di detik berikutnya, di antara murid-muridnya, tanda jalan besar tiba-tiba muncul. Tanda pedang salib emas, putar berlawanan arah jarum jam. Ledakan, pada saat ini tanda sayap hitam di depan mata Fang Yu langsung meledak. Ledakan, dan kepala permaisuri Xiao Yue di ketinggian juga terbanting ke belakang, sepertinya terkena pukulan keras. Dia bahkan tidak bisa memegang tombak suci di langit. Wah, Celestial Halberd dengan cepat terbang kembali ke tubuh Fang Yu. Permaisuri Xiao Yue di langit memegangi mata kirinya dan melihat posisi Fang Yu. Wajahnya jelas terkejut. Saat ini,
Fang Yu seterang nyala api keemasan yang membakar seluruh tubuhnya. Permukaan tubuh tampak tembus cahaya, dan garis meridian bagian dalam dapat terlihat, seperti lahar yang mengalir di dalam tubuh satu lapisan formulir, buka. Dan kali ini, level pertama tidak diaktifkan oleh Fang Yu, tetapi secara pasif. Pada saat melihat tanda sayap hitam, mata jalan melawan, dan pada saat yang sama, lapisan pertama dari bentuk juga terbuka. Pada saat ini, Fang Yu merasa tekanan pada dirinya telah berkurang banyak. Dia juga akan membuka lapisan formulir. Tapi saya tidak menyangka tanda sayap hitam muncul di pupil permaisuri Xiao Yue, memungkinkan lapisan pertama dari bentuk dibuka secara pasif. Ini cukup untuk menggambarkan kekuatan Ratu Xiao Yue. Saat ini, permaisuri Xiao Yue menatap Fang Yu. Dia masih memegangi mata kirinya, wajahnya berubah sangat jelek. Matamu, dia melihat tanda jalan yang masih berputar perlahan di mata Fang Yu. Memanggil, namun saat ini, Fang Yu menghilang di tempatnya. Mata Ratu Xiao Yue bergerak dan tangan kanannya bergerak. Sebuah manik terbang dari tangannya. Ledakan, manik-manik itu meledak, tapi tidak melepaskan terlalu banyak kekuatan, melainkan membentuk pesona. Penghalang ini seperti tembok yang sangat tebal, langsung mengisolasi Fang Yu dari dirinya. Memanggil, Fang Yu muncul di depan tembok. Menghadapi penghalang tak kasat mata di depannya, dia mengangkat tangan kanannya dan membantingnya secara tiba-tiba. Ledakan. Dengan sebuah pukulan, tembok ini langsung hancur. Wah, tubuh permaisuri Xiao Yue langsung menghilang dan menyatu ke dalam kegelapan malam. Tapi itu tidak berhasil. Selama dia mempertahankan tubuhnya, Fang Yu bisa menangkapnya. Karena Fang Yu menggunakan hukum penampilan dan pelacakan. Kemampuan yang diperoleh dari lantai 2 menara semesta membuat Ratu Xiao Yue tidak terlihat. Wah, sosok Fang Yu tiba-tiba bergegas ke depan, dan di saat yang sama, tangan kanannya tiba-tiba terbanting. Tinju salib surgawi. Boom! Ratu Xiao Yue, yang bersembunyi di kegelapan malam, terkena tinju salib surgawi. Tanda jalan besar di punggung kepalan tangan melintas. Permaisuri Xiao Yue juga mendengus, dan tubuhnya meledak di udara. Boom! Pukulan ini hampir meledakkan seluruh dunia, dan sangat kuat. Garis besar segel jalan ini sangat mencolok di malam yang gelap, dan itu tercermin di mata setiap biksu yang menyaksikan pertempuran. Bum bum bum, ledakan terus berlanjut. Fang Yu berdiri di udara. Malam masih menyelimuti seluruh tempat, dan belum ada tanda-tanda akan bubar. Setelah pukulan ini, tubuh permaisuri Xiao Yue sepertinya diledakkan oleh Fang Yu. Namun, napasnya menyebar sepanjang malam. Pada saat ini, meskipun itu adalah hukum kemunculan dan pelacakan, yang dapat ditangkap dan dilacak, adalah sepanjang malam, bukan Ratu Xiao Yue itu sendiri. Inilah yang dikatakan Li Huoyu. Di malam yang gelap, Ratu Xiao Yue setara dengan hukum. Kamu harus membubarkan malam ini dulu. Fang Yu sedikit menyipitkan mata, mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah langit. Pada saat ini, di antara murid-muridnya, mata jalan itu perlahan berputar. Dia ingin menggunakan metode yang dia gunakan untuk menghadapi iblis bayangan besar. Bubarkan malam dengan cahaya segel jalan. Roar. Tapi pada saat ini, pusaran besar tiba-tiba muncul di langit. Di pusaran air, seekor cacing panjang yang menakutkan seperti kelabang tiba-tiba menjulurkan kepalanya keluar. Cacing panjang ini benar-benar gelap dan tidak dapat melihat kepalanya, atau, kepalanya adalah mulut besar yang berlapis-lapis, seperti pusaran air yang tak ada habisnya. Cacing panjang ini keluar dari pusaran air, dan mulut besarnya menelan Fang Yu di bawah. Desir-desir, cacing panjang itu jatuh di udara, dan tubuh yang sangat panjang muncul di udara. Dari kejauhan, pemandangan ini sangat menakutkan, seolah-olah roh ganas turun di hari-hari terakhir. Ini, monster serangga berkaki 10.000 yang sangat langka, roh ganas berumur jutaan tahun. Putri Qiuqi membuka matanya lebar-lebar dan berseru. Tanpa diduga, Permaisuri Xiao Yue dapat dengan mudah memanggil roh ganas berusia jutaan tahun. Kakak, tubuh iblis cacing itu tampak sangat panjang, jatuh dari pusaran air dan bergegas langsung ke tanah tanpa melihat ekornya. Dan tubuh yang dipamerkannya saat ini telah melebihi 10.000 meter. Adapun Fang Yu, yang langsung ditelan ke dalam perutnya. Aku tidak tahu di mana perutnya. Ratu, aku khawatir dia sudah bersiap, dia. Rao adalah putri Qiuqi yang berpengetahuan luas, tenang dan kalem, wajahnya pucat dan ucapannya tidak jelas saat ini.
Qiuqi, apa maksudmu, persiapan apa? Pangeran Junyang bertanya dari samping. Petik 2 titik titik titik. Pemberontakan, Ratu, aku khawatir pemberontakan telah direncanakan sejak lama. Mata Putri Qiuqi berkilat keheranan, dan dia menjawab perlahan, kekuatan dan cadangan yang dia tunjukkan sekarang, itu seharusnya begitu. Mereka semua bersiap untuk sang ayah. Hanya saja kemunculan Fang Yu memaksa Ratu untuk mengungkapkannya terlebih dahulu. Ratu, ingin memberontak. Pangeran Junyang menelan ludah, matanya juga kaget. Sangat sulit baginya untuk menerima kenyataan ini. Permaisuri Xiao Yue, yang selalu mengikuti Kaisar Iblis kuno di masa lalu, sangat rendah hati, merencanakan pemberontakan di pagi hari. Bum bum bum. Di udara, tubuh cacing berkaki 10.000 terus memanjang, melingkar beberapa putaran di udara, namun ekornya tidak terlihat. Roh ganas berusia 1 juta tahun ini berada dalam kegelapan, sangat menakutkan, utusan khusus Fang. Di kejauhan, Keno membuka matanya lebar-lebar, melihat roh yang menakutkan dan ganas di langit, wajahnya pucat. Permaisuri Xiao Yue mampu memanggil keberadaan yang begitu menakutkan. Dan selain Keno, alis Han Miaoyi dan Dai juga sedikit mengernyit. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Desisnya, sementara tubuh cacing 10.000 kaki terus memanjang, ia juga mengeluarkan suara yang sangat keras, yang membuat banyak biksu yang berada di dekatnya merasa dingin di hati dan anggota tubuh mereka yang dingin. Semangat ganas tingkat jutaan tahun tidak hanya mewakili lamanya kelangsungan hidupnya, tetapi juga mencerminkan kekuatannya. Begitu monster serangga berkaki 10.000 ini muncul di atas panggung, aura dingin di tubuhnya menyelimuti ribuan mil. Dan lingkaran demi lingkaran tubuh di langit malam bahkan lebih seperti tali yang melambangkan kematian. Pada saat ini, pergerakan di altar iblis kuno begitu hebat sehingga benar-benar mengguncang seluruh istana Kekaisaran Pusat. Dan sebagian besar anggota inti dari pengadilan Kekaisaran Pusat semuanya hadir. Terlepas dari hasilnya hari ini, kejadian ini akan dicatat dalam catatan sejarah, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Bum bum bum, tubuh cacing 10.000 kaki belum sepenuhnya lepas dari pusaran ketinggian. Dan di atas kepala cacing berkaki 10.000, tubuh permaisuri Xiao Yue muncul lagi. Saat ini, seluruh tubuhnya telah basah kuyup. Hanya pupilnya yang masih bersinar dengan cahaya merah darah. Pada saat ini, iblis malam gelap, klan monster kuat yang ada dalam biografi sejarah muncul kembali di dunia. Tidak peduli bagaimana aku menyerah, kamu tidak akan bisa mentolerirku, dan kamu bahkan akan semakin intensif, ingin sepenuhnya menghapus garis keturunan ras monster malam gelapku. Kalau begitu, hari ini, jangan salahkan aku karena kejam. Ratu Xiao Yue membuka tangannya. Bas, di belakangnya, cahaya merah darah yang menyilaukan perlahan muncul. Lampu merah darah ini berangsur-angsur mengembun dan mengembang. Perlahan, bentuk meniskus pun muncul. Dan bulan merah ini masih terus mengembang, menggantung tinggi di malam yang gelap. Di langit malam yang gelap, bulan merah tampak sangat menonjol. Bulan merah meluas dengan cepat. Segera, selama Anda berada dalam kegelapan, dimanapun Anda berada dalam kegelapan, Anda dapat melihat bulan merah ini. Bas, cahaya bulan merah menyinari tanah. Pada saat ini, permaisuri Xiao Yue di hadapan bulan merah besar, permukaan tubuhnya ditutupi dengan pita merah samar, melepaskan keagungan yang kuat yang tidak dapat dinodai. Dia adalah satu-satunya tuan di malam hari. Ini, apa ini? Sihir macam apa ini? Tekanannya masih meningkat, dan nafas di sekitarnya berbeda. Seluruh tubuhku terasa dingin dan anggota tubuhku kaku. Tidak, aku berbeda denganmu. Aku merasa sangat panas dan tak tertahankan, dan kekuatan surgawi di tubuhku perlahan-lahan lepas kendali. Pada saat ini, anggota garis keturunan utama yang telah mundur ratusan mil jauhnya menjadi panik. Mereka menatap bulan merah yang mencolok di langit, hati mereka terguncang, dan mereka terus berseru. Hal yang sama adalah mereka berdua merasakan ketidaknyamanan. Namun yang aneh adalah ketidaknyamanan. Mereka masing-masing berbeda. Beberapa orang merasa kedinginan, dan anggota badan mereka menjadi kaku. Beberapa terasa panas dan tak tertahankan, bahkan kekuatan abadi di dalam tubuh tidak dapat menjaga kelancaran operasi, dan beberapa ditekan hingga sesak napas dan jatuh ke tanah. Ah, makin tidak nyaman. Kalau begini terus, aku tidak tahan lagi. Tolong aku. Kekuatan abadi di tubuhku akan lepas kendali. Aku tidak ingin mati. Siapa yang bisa menolongku? Aku tidak bisa bergerak lagi.
Segala macam seruan dan teriakan lambat laun berubah menjadi jeritan dan seruan minta tolong. Dan situasi ini semakin buruk. Setelah Permaisuri Xiao Yue melepaskan bulan merah, mereka semua merasa tidak nyaman pada tingkat yang berbeda-beda. Yang paling penting adalah mereka tidak ada hubungannya dengan ketidaknyamanan dan perasaan tidak nyaman seperti ini. Bahkan jika ia melepaskan kekuatan langitnya sendiri sebagai perlawanan, itu tidak akan memberikan efek apapun. Sebaliknya, menjalankan kekuatan keabadian, melipat gandakan ketidaknyamanan mereka. Mereka semua kejang-kejang, dan jeritannya sangat menjerit. Namun, meski begitu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Karena, pangeran atau putri lain di sekitarnya juga dalam kesakitan mereka sendiri. Kelompok pangeran dan putri utama ini garis keturunan yang biasanya disegani dan diunggulkan kini menjadi sangat malu, sangat kontras dengan gambaran biasanya. Ada yang berteriak berulang kali, berguling-guling di lantai. Ada yang menangis dan menjerit, air mata mengalir, dan ada pula yang langsung jatuh ke tanah, bersujud kepada Permaisuri Xiao Yue yang jauh untuk meminta belas kasihan, tapi itu tidak membantu. Di bawah malam yang gelap, cahaya merah darah yang dilepaskan oleh bulan merah menutupi tanah dengan warna darah samar. Dikombinasikan dengan teriakan para pangeran dan putri dari garis keturunan utama, itu sama mengerikannya dengan api penyucian. Adapun anggota garis keturunan subgaris. Pada saat ini, tidak ada ketidaknyamanan, tetapi rasakan bahwa kekuatan peri di tubuh berjalan lebih lancar, sehingga kekuatannya pun meningkat tak satu pun dari mereka menyadarinya. Saat ini, ada cahaya merah samar di mata mereka, sama seperti murid kembar Ratu Xiao Yue. Saya merasa diri saya saat ini beberapa persen lebih kuat dibandingkan di masa lalu. Seorang pangeran berkata dengan mata terbuka lebar dan bersemangat. Pergerakan kekuatan peri di dalam tubuh semakin cepat. Aku merasa tubuhku penuh dengan kekuatan sihir. Putri lain melihat ke bawah ke tubuhnya, dan berkata dengan terkejut. Di belakang, Pangeran Zuolian juga menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya. Hei, hei, kedua tinjunya memancarkan semburan cahaya merah, mengembunkan kekuatan sihir yang kuat. Ratu, mata Zuolian bersinar karena kegembiraan, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat bulan merah besar di kejauhan. Menatap bulan merah, kekuatan surgawi di tubuhnya bergerak lebih cepat, dan kekuatannya meroket. Dan ini juga menyebabkan rasa percaya diri di hati Zuolian melambung tinggi. Dia menoleh dan melihat ke arah lain, dengan lengkungan sedingin es di sudut mulutnya. Di sana, anggota garis keturunan utama terus berteriak dan menangis. Pada hari kerja, anggota kelompok silsilah utama ini tidak memperhatikan anggota silsilah sekundernya, dan bahkan sesekali mengejek beberapa silsilah yang lebih rendah. Namun kini, keadaannya berbalik. Tampaknya terpengaruh oleh bulan merah, hati Pangeran Zuolian terbakar karena permusuhan. Saat ini, dia juga jauh lebih berani. Hal-hal yang sebelumnya tidak berani dia pikirkan, sekarang dia ingin melakukannya secara langsung. Dia ingin membalas terhadap anggota tinggi dari garis keturunan utama ini. Qiyuki, apa ini? Sihir macam apa ini? Pangeran Junyang menahan rasa sakit dengan susah payah, mengertakkan gigi dan bertanya. Situasi Putri Qiyuki tidak lebih baik darinya, wajahnya pucat, dia duduk lemah di tanah, tubuhnya gemetar. Ini adalah legenda bahwa iblis malam kegelapan yang telah berkultivasi hingga tingkat terhebat dapat mengolah inti asal yang unik. Putri Qiyuki gemetar, namanya bulan darah, inti esensial. Kamu bilang ini adalah inti asli permaisuri. Pangeran Junyang kaget. Segera setelah bulan berwarna merah darah muncul, kecuali anggota yang memiliki darah ras iblis malam gelap, akan terkena dampak yang sangat negatif. Putri Qiyuki tersentak dan berkata, sekarang, selama Ratu ingin kita mati, kita. Tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Mengenai kisah Dark Knight Demon, ketika Putri Qiyuki melihatnya, itu tidak lebih dari sebuah legenda. Lagi pula, menurut catatan, betapapun cemerlangnya Dark Knight Demon dulu, itu hanyalah sebuah batu dalam sejarah yang panjang, dan sudah lama diam dan pensiun dari panggung sejarah. Namun, dia tidak menyangka ras monster sekuat itu dalam legenda akan muncul di hadapannya hari ini. Terlebih lagi, kekuatan yang ditunjukkan Permaisuri Xiao Yue sejauh ini menegaskan bahwa dia sudah menjadi iblis malam gelap yang hebat. Seberapa mengerikankah kekuatan Dark Knight Demon berskala besar? Kecuali bulan berwarna merah darah, tidak ada penjelasan rinci dalam catatannya. Tetapi di mata Putri Qiyuki,
Permaisuri Xiao Yue berdiri dalam kegelapan saat ini, terlepas dari aura atau kekuatannya. Saya khawatir dia sangat dekat dengan ayahnya, Kaisar Iblis Kuno. Yang lebih menyedihkan adalah Kaisar Iblis Kuno tampaknya benar-benar mundur, dan tidak berniat bergerak. Jika ini terus berlanjut, dia dan anggota silsilah utama lainnya pasti akan mati. Ledakan, saat hati Putri Qiuqi bergetar dan merasa putus asa, terdengar suara keras dari kejauhan. Tubuhnya sangat panjang, dan cahaya keemasan terang muncul dari tengah tubuh monster serangga berkaki 10.000 yang melayang puluhan kali di udara. Saat cahaya keemasan bermekaran, sesosok tubuh terbang keluar darinya. Fang Yu lah yang ditelan satu gigitan. Desisnya, tubuh cacing 10.000 kaki terbelah, dan sepertinya merasakan sakit, mulut besar di bagian pertama menjerit ke langit, dan suara yang sangat keras bergema di mana-mana. Wah, pada saat yang sama, ia menoleh, dan kepalanya bergegas menuju posisi Fang Yu lagi. Dan kali ini, awan energi sihir gelap terkondensasi di mulutnya. Musnahkan energi sihir. Mata Fang Yu bergerak sedikit, menghadap cacing 10.000 kaki yang bergegas, dan mengangkat tangan kirinya. White Jade Excalibur muncul lagi. Bentuk terakhir dari teknik pedang surgawi, pedang itu menebas Kyushu. Mata Fang Yu dingin, dan dia menggunakan teknik pedang. Bila pedangnya bersinar terang, dan menebas monster serangga berkaki 10.000 di depan. Ledakan, aura pedang bercahaya biru membubung ke langit, merobek celah di malam hari, dan menebas cacing berkaki 10.000. Boom! Energi sihir pemusnahan di dalam mulut besar iblis cacing dilepaskan pada saat ini, meledak ke arah Fang Yu, dan juga meledak ke arah energi pedang yang ditebas ke arahnya. Bang Long! Detik berikutnya, kedua belah pihak bertabrakan. Pedang Qi secara langsung membagi metode pemusnahan itu menjadi dua. Kakak, lalu potong langsung ke mulut besar cacing berkaki 10.000. Ledakan, mulut besar cacing 10.000 kaki terpotong dalam sekejap. Retakan itu dimulai dari mulutnya yang besar dan terus turun, dan tubuhnya, yang panjangnya ratusan meter, retak menjadi satu. Boom! Terdengar suara keras, memekakkan telinga. Tapi Fang Yu tidak berhenti di situ. Pedang giok putih di tangannya masih menari. Bang, 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 satu demi satu aura pedang raksasa yang ganas menebas di udara, bersinar terang. Saat cahaya pedang berkedip-kedip, monster serangga berkaki 10.000 yang melayang di udara dan melayang berputar-putar, terus-menerus menderita pukulan berat. Tubuhnya terbagi menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi 8. Di mana pedang Qi ditebas, tubuh kuatnya yang telah dibudidayakan selama jutaan tahun seperti selembar kertas, terus-menerus dipotong. Pada saat ini, tubuh setan serangga 10.000 kaki telah berubah menjadi segmen-segmen di udara, dan tidak lagi memiliki bentuk lengkap sebelumnya. Boom boom boom, energi pedang Fang Yu seperti bunga pir di tengah hujan badai, bersinar di malam yang gelap. Dia tidak berhenti sampai tubuh iblis serangga berkaki 10.000 itu dipotong menjadi ribuan bagian olehnya. Pada saat ini, Fang Yu, yang penuh dengan cahaya keemasan, mengerutkan kening saat dia melihat bulan merah besar di belakang permaisuri Xiao Yue. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di bulan merah ini. Di saat yang sama, dia juga merasakan tekanan yang kuat. Ketika dia melihat bulan merah, dia merasakan nafas yang tidak biasa, mencoba mengalir ke dalam tubuhnya, sehingga menyerang meridiannya dan mempengaruhi dirinya. Namun, pada saat ini Fang Yu, mata jalan telah terbuka, dan segel jalan perlahan berputar. Dalam pandangannya, terlihat jelas bahwa bulan merah ini tidak hanya memancarkan cahaya. Dalam cahaya yang dipancarkan bulan merah, terdapat partikel kecil mirip debu yang tak terhitung jumlahnya. Dan partikel-partikel ini terus-menerus tersebar ke arah tanah, dan beberapa di antaranya terbang menuju arah tertentu dengan cepat seolah-olah berada di bawah gaya gravitasi. Fang Yu mengerutkan kening, dan segera memahami alasannya. Penglihatan, di bawah bulan merah yang menggantung tinggi, jika seseorang mengarahkan pandangannya ke bulan merah, partikel-partikel ini akan menyerang tubuhnya melalui garis pandang, sehingga menyebabkan dampak yang sangat besar padanya. Menganggap penglihatan sebagai sarana penyusup, menjadikan cahaya langit sebagai pembawa. Ini adalah pertama kalinya Fang Yu menemukan teknik seperti itu. Membuat malam sendirian, dan mengelilingi bulan merah sendirian, dia benar-benar menganggap dirinya sebagai aturan, sebagai penguasa. Fang Yu mengangkat alisnya. Ketika kesadaran ilahinya menyebar, dia dapat melihat status quo yang menyedihkan dari anggota garis keturunan utama.
Di bawah gangguan kekuatan bulan merah, mereka jelas kesakitan, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Termasuk yang disebut tiga inti, Xian Liu, Junyang, dan Qiuqi. Semuanya tidak bisa dihindari, dan rasa sakit mereka terlihat dari wajah dan gerakan mereka. Tentu saja, dibandingkan mereka yang berguling-guling, menangis, meratap, masih jauh lebih baik. Sebagai perbandingan, anggota subgaris darah tidak hanya tidak merasakan sakit, tetapi aura mereka masing-masing juga meningkat. Bulan merah ini, Fang Yu menyipitkan mata ke arah bulan merah besar di depan, matanya berkedip-kedip. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat pada Keno dan Han Miaoyi. Kesadaran ilahinya segera menangkap keduanya. Pada saat ini, Han Miaoyi menopang perisai energi magis bercahaya putih samar, menutupi Keno di dalamnya. Namun, seluruh tubuh Keno masih meringkuk seperti bola, menggigil. Sedangkan untuk Han Miaoyi, wajahnya tidak begitu bagus, jelas juga terpengaruh sampai batas tertentu. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus membubarkan malam dan menghancurkan bulan merah. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan dia menoleh untuk melihat posisi permaisuri Xiao Yue. Awalnya, aku berencana melakukannya setelah memuja Kaisar Iblis 8 tahun kemudian. Kali ini, permaisuri Xiao Yue berbicara lagi. Nadanya masih sangat dingin. Bum bum bum. Pada saat yang sama, tubuh monster serangga berkaki 10.000 yang telah dipotong menjadi beberapa bagian oleh Fang Yu di udara tiba-tiba bersinar bersama, dan setiap bagian tampaknya memiliki kesadaran, dan dengan cepat berkumpul kembali bersama. Bahkan bagian-bagian yang lebih hancur lagi oleh Fang Yu dapat diatur ulang bersama-sama. Desisannya, suara keras itu bergema di langit malam lagi. Serangga berkaki 100 sudah mati tapi tidak kaku. Saat ini, Fang Yu teringat kata-kata ini di bumi. Setan serangga berkaki 10.000 di depannya sepenuhnya mewujudkan hal ini sekarang. Namun, perhatian Fang Yu tidak lagi tertuju pada setan cacing berkaki 10.000 ini. Dia menyipitkan mata, dan tanda jalan besar di pupil matanya dengan cepat berubah. Bas, pada saat ini, di belakang Fang Yu, tanda salib emas bersinar, meluas dengan cepat. Cahaya keemasan terang menyebar dengan cepat dan meluas dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, kegelapan langit akhirnya terbuka. Cahaya segel jalan, seperti fajar menyingsing, mulai membubarkan malam di langit. Pada saat ini, Ratu Xiao Yue di kejauhan tiba-tiba membuka matanya. Dia menyadari apa yang ingin dilakukan Fang Yu. Dan tanda pedang silang di belakang Fang Yu juga membuatnya merasakan keterkejutan batin, terpesona. Tanda ini, sepertinya pernah terlihat di suatu tempat. Dahulu kala, saya pasti pernah melihatnya di suatu tempat. Tapi di mana kamu melihatnya? Dia tidak dapat mengingatnya, dan tidak ingin membahasnya lebih jauh. Tapi kewaspadaannya terhadap tanda ini, telah mencapai puncaknya. Karena, sebelumnya, dia menggunakan tanda sayap hitam untuk langsung menyerang jiwa Fang Yu. Tanda ini muncul di mata Fang Yu, yang menyebabkan kerugian besar baginya. Serangan balik pada saat itu membuatnya hampir tidak sadarkan diri. Tidak peduli apa tandanya, selanjutnya dia harus sangat berhati-hati, dan dia tidak boleh meremehkannya. Bas, segel jalan besar yang dipadatkan oleh Fang Yu masih mengembang dan bersinar. Rasa dingin di malam yang gelap sebagian hilang. Permaisuri Xiao Yue tahu bahwa dia tidak akan pernah membiarkan cahayanya terus meluas. Malam yang gelap adalah wilayahnya, dia ingin menjaga wilayahnya. Ledakan. Permaisuri Xiao Yue mengulurkan telapak tangan kanannya ke depan. Di telapak tangannya ada tanda pusaran air. Ledakan. Detik berikutnya, mantra kuat meledak langsung ke arah Fang Yu. Menghadapi ledakan energi sihir, tanda jalan besar di murid Fang Yu masih berputar dengan cepat. Wah, namun, dia juga berangkat di saat yang sama. Dia tidak menghindar, tapi langsung menuju ke hukum pemusnahan yang meledak di depannya. Bas. Menghadapi energi menakjubkan yang semakin dekat, segel jalan besar di murid Fang Yu tiba-tiba berbalik ke arah yang berlawanan. Pada saat ini, kekuatan sihir yang diledakkan permaisuri Xiao Yue, tiba-tiba meledak di udara. Sebelum Fang Yu memukul Fang Yu, dia langsung meledak, dan kekuatannya tersebar. Memanggil, Fang Yu dengan cepat melewati ledakan energi sihir ini, semakin dekat ke posisi permaisuri Xiao Yue. Fan Eng yang meledak sendiri meledak terlebih dahulu. Permaisuri Xiao Yue belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Namun saat ini, Fang Yu sudah sangat dekat dengan posisinya.
Permaisuri Xiao Yue tahu bahwa begitu Fang Yu sudah dekat, dia akan jatuh tertiup angin dan kehilangan inisiatif untuk bertarung. Oleh karena itu, dia harus memperlebar jarak. Kekecewaan, mata Permaisuri Xiao Yue memerah. Wah, dia mengangkat tangannya, dan tubuhnya dipenuhi cahaya merah terang. Bum bum bum. Pada saat yang sama, kekuatan sihir yang sangat agresif, menggunakan cahaya merah ini sebagai pembawa, meledak ke arah Fang Yu satu demi satu. Ini metode serupa lagi. Mata Fang Yu menyusut, tangan kanannya mengepal. Bas, tanda jalan besar muncul di punggung tangannya. Bum bum bum. Hong Mang menyerang ke segala arah tubuhnya, tanpa jalan buntu. Terdengar semburan suara terbakar, dari permukaan tubuh. Memanggil. Namun, Fang Yu, yang telah membuka lapisan bentuk, bahkan tidak peduli dengan invasi tingkat ini. Dia menjalankan hukum pelacakan dan mengunci posisi Permaisuri Xiao Yue. Kemudian, dia bergegas, dan tangan kanannya tiba-tiba pecah. Tinju salib surgawi. Ledakan. Bayangan tinju itu berkedip-kedip, dan tinju itu membumbung tinggi. Pukulan ini tidak hanya ditujukan pada Ratu Xiao Yue, tetapi juga ke seluruh area malam. Bum bum. Dalam suara ledakan dahsyat, tubuh Ratu Xiao Yue dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan lagi, dan hancur di udara. Om, tanda pedang salib emas muncul lagi di udara. Tanda ini telah menghilangkan banyak dinginnya malam. Pada saat ini, para anggota garis keturunan utama itu jelas merasa jauh lebih baik, setidaknya bisa mengatur napas. Mereka semua melihat jejak pedang salib emas yang kosong di kejauhan, mata mereka melebar, ekspresi mereka terkejut dan penuh kegembiraan. Tampaknya Fang Yu lebih unggul. Jika Fang Yu bisa mengalahkan Permaisuri Xiao Yue, maka mereka akan diselamatkan. Qiyuqi, aku percaya penilaianmu sekarang. Fang Yu ini benar-benar memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Pangeran Junyang menoleh untuk melihat Putri Qiyuqi, dan berkata, aku hanya percaya pada pilihan ayah, jawab Putri Qiyuqi sambil menghela nafas lega. Di bawah serangan balik Fang Yu, mereka akhirnya sedikit rileks. Jauh di langit, Fang Yu mengerutkan kening. Dia tahu bahwa pukulan barusan tidak dapat menyelesaikan Permaisuri Xiao Yue. Permaisuri Xiao Yue, yang tubuhnya hancur, baru saja bergabung ke dalam malam lagi. Meskipun segel jalan besar di belakangnya masih meluas, cahaya yang mekar tidak cukup ganas. Ini terlalu lambat, sama seperti terakhir kali, kamu harus memadatkan tanda jalan di luar bintang untuk membubarkannya dengan cepat, pikir Fang Yu. Kali ini situasinya berbeda dari yang terakhir kali. Jika Anda benar-benar memindahkan segel dao besar dari bintang-bintang, jangan katakan apakah itu akan menarik perhatian kekuatan tertentu. Hanya efeknya, tidak bisa menjadi lebih baik dari sekarang. Suara Li Huo Jade terdengar, apa yang kamu lakukan pada awalnya adalah menciptakan matahari untuk melepaskan cahaya, sehingga malam berubah menjadi siang. Tapi sekarang, kamu berada di depanmu oleh iblis malam gelap yang dia ciptakan sebenarnya adalah kumpulan energi magis, yang merupakan alam. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengandalkan cahaya untuk membubarkan langit dan malam? Jika kamu memindahkan segel jalan ke bintang-bintang, malam yang gelap ini tidak bisa dihilangkan sama sekali. Bukankah sekarang sudah hilang? Fang Yu mengerutkan kening. Itulah kekuatan segel dao besar untuk membubarkan kekuatan iblis malam gelap. Pertarungan sengit sedang terjadi antara kedua pihak. Ini murni duel kekuatan, bukan masalah cahaya sederhana. Li Huoyu berkata dengan marah. Fa, kamu memang benar mengatakan bahwa aku bisa meledakkan kegelapan suatu area dengan tinjuku. Fang Yu berkata dengan mata menyipit, karena kegelapan di langit milik kekuatan tertentu. Maka, ngomong-ngomong, Li Huoyu, Fang Yu memikirkan cara untuk mempercepat malam itu. Artinya, gunakan Li Huoyu, dalam satu pemikiran, langit penuh dengan api, nyalakan kegelapan langit, dan tentu saja, setan besar malam ini tidak akan terlihat. Ratu Xiao Yu, kamu sudah selesai. Fang Yu melihat ke depan dan tersenyum. Segera, dia menjentikkan jarinya. Ledakan. Pada saat ini, dengan dia sebagai pusatnya, sekelompok besar api emas meledak dan menyapu kemana-mana.